Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Andari dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur penyelenggaraan administrasi perkara. Administrasi perkara ini bagian dari Code of Law yang mutlak, harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai peraturan yang berlaku. Administrasi itu suatu proses penyelenggaraan oleh seseorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. Kemudian, proses itu kegiatan yang dilaksanakan secara berantun dan usul menyusul. Artinya, setelah selesai yang satu, harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir. Dan proses itu sendiri meliputi 6 hal, yakni menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Kemudian diatur. Diatur ini merupakan seluruh kegiatan itu harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas. Diatur ini juga merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas sehingga akan mencapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal. Peradilan agama ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Tugas pokoknya yakni memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan kemudian ekonomi syariah. Hal ini disebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut yakni panitera. Sebagaimana disebut dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Panitera sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi pengadilan mempunyai 3 macam tugas. Tugas yang pertama yaitu pelaksanaan administrasi perkara. Kemudian yang kedua, pendamping hakim dalam persidangan. Yang ketiga, pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurisitaan lainnya. Sebagai pelaksana administrasi perkara, panitera berkewajiban mengatur tugas dan para pembantunya, yakni wakil panitera dan panitera muda. Sebagai pendamping hakim atau majelis dalam persidangan, panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut disusun berita acara persidangan. Panitera berhalangan, maka panitera dibantu oleh para panitera pengganti. Sebagai pelaksana putusan dan pelaksanaan tugas kejurisitaan lainnya, panitera dibantu oleh jurusita pengadilan agama atau jurusita pengganti. Untuk panitera pengadilan tinggi agama, tugas pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan tidak diatur karena sebagai peradilan tingkat banding, pengadilan tinggi agama tidak melaksanakan tugas-tugas kejurisitaan dan eksekusi. Sebagai pelaksana administrasi perkara, panitera berkewajiban untuk melaksanakan dengan tertib. Ketentuan seperti ini disebut dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni membuat daftar semua perkara yang diterima kepaniteraan serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pengadilan, panitera menerima perkara yang diajukan kepada pengadilan agama untuk diproses lebih lanjut.
Prosedur penerimaan perkara di pengadilan agama melalui beberapa meja, yakni meja pertama, meja kedua, dan meja ketiga. Meja tersebut merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjut akan dibahas oleh teman saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.